Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alang Akbar Marindo, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video analisa yang membahas sebuah fenomena yang relevan terkait permasalahan ekonomi mikro yang terjadi di Indonesia. Adapun tema yang akan saya angkat dalam video pembahasan ini yaitu melonjaknya harga cabai di beberapa pasar tradisional di Indonesia. Nah, melonjaknya harga cabai ini sendiri merupakan suatu hal yang normal dan yang umum terjadi ketika menjelang sebuah hari raya keagamaan ataupun menjelang tahun baru. Adapun tujuan saya membuat video analisis ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Sebelum kita masuk ke bagian analisis, mari kita simak cuplikan dari berita berikut. Belauran Kota Salatiga, Jawa Tengah mengeluhkan naiknya harga berbagai jenis cabai di kisaran Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan ini sudah terjadi sejak sepekan karena berkurangnya pasokan karena cuaca buruk di wilayah penghasil cabai. Sebagai bahan analisis, saya mengambil berita dari channel YouTube TV One News yang berjudul Pedagang Cabai Keluhkan Kenaikan Harga. Dari berita tersebut, dapat diketahui dua lokasi yang mengalami fenomena kenaikan harga cabai, yaitu yang pertama ada di Pasar Belauran, Kota Salatiga, dan yang kedua itu ada di Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan kenaikan harga yang sangat signifikan, yaitu rata-rata naik 15.000 per kilogramnya. Di Salatiga, harga cabai rawit merah yang sebelumnya itu ada di angka 25.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan cabai rawit hijau dan cabai merah keriting. Harga sebelumnya itu ada di angka 25.000, namun di tengah kondisi sekarang harganya naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjelang hari perayaan Natal dan Tahun Baru, kenaikan yang terjadi itu lebih drastis lagi. Harga cabai setan yang sebelumnya ada di angka Rp60.000 per kilogram itu naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Begitu pula cabai rawit hijau naik drastis menjadi Rp70.000 yang mana harga sebelumnya itu ada di angka Rp55.000 per kilogramnya. Penyebab utama kenaikan harga cabai seperti yang disebutkan dalam berita adalah karena cuaca yang buruk. Bisa kita lihat saat ini Indonesia sedang mengalami musim penghujan. Serta di samping cuaca yang buruk, penyebab lain dari kenaikan harga cabai ini adalah karena menjelang hari perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan inti, yaitu analisis fenomena masalah menggunakan teori ekonomi mikro. Yang pertama, kita lihat dari sisi penawaran atau supply-nya dulu. Dalam teori produksi, cuaca dan iklim merupakan salah satu faktor penentu penawaran yang disebut juga dengan determinant of supply yang sangat krusial bagi produk-produk agrikultur atau pertanian. Nah, dalam berita tadi, itu disebutkan bahwa kegagalan panen terjadi karena cuaca yang buruk. Dalam kurva ekonomi, hal ini disebut dengan supply shock negatif. Berikut adalah penggambarannya apabila kita gambarkan dalam bentuk kurva penawaran. Berikut merupakan gambaran dari kurva penawaran atas fenomena yang sedang kita bahas tadi. Kurva penawaran awal itu kita sebut sebagai S1. Nah, karena terjadi kegagalan panen, jumlah barang yang tersedia di pasar itu berkurang drastis. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kiri atas menjadi S2. Apa dampaknya? Nah, pada tingkat permintaan yang sama, pergeseran kurva ini tadi otomatis menciptakan kelangkaan barang yang memaksa titik keseimbangan atau equilibrium bergerak ke atas. Inilah penyebab ilmiah mengapa harga cabai di pasar Salatiga dan Pati tadi melonjak tajam. Mari kita lihat fenomena ini dari sisi permintaan atau demand. Terdapat dua hal yang menarik di sini. Yang pertama, disebutkan dalam berita bahwa di Kabupaten Pati, kenaikan harga terjadi karena menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, hal inilah yang disebut dengan faktor musiman. Dalam teori, permintaan masyarakat itu akan meningkat secara drastis ketika menjelang perayaan hari-hari besar seperti perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, bisa kita bayangkan teman-teman,
ketika penawaran yang sebelumnya turun akibat kegagalan panen ditambah dengan kenaikan permintaan terhadap komoditas tersebut, maka hal yang dipastikan akan terjadi yaitu harga dari komoditas tersebut akan meningkat secara drastis. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu terdapat konsep elastisitas harga. Dalam berita tadi disebutkan bahwa itu banyak sekali pedagang yang mengeluh karena pembeli mereka mengurangi jumlah pembeliannya. Nah, apakah ini berarti para konsumen itu berhenti makan cabai? Jawabannya tentu tidak, teman-teman, karena cabai sendiri merupakan suatu produk yang bersifat inelastis di Indonesia. Kenaikan harga yang besar itu hanya akan sedikit mempengaruhi jumlah permintaannya. Sebagai contoh, ibu-ibu rumah tangga tetap membeli cabai meskipun harganya itu sudah tembus di angka 80.000. Namun, mereka akan mengurangi takaran pembeliannya. Semisal yang sebelumnya itu membeli sebanyak 1 kilo, akibat kenaikan harga yang drastis ini itu mengurangi pembeliannya menjadi hanya setengah kilo. Dari analisis terhadap kasus dari berita TV One tadi, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya fenomena-fenomena ini terjadi itu akibat ketidakseimbangan pasar atau market disequilibrium. Hal ini dapat terjadi karena ada guncangan dari sisi produksi yang bertemu dengan tingginya permintaan akibat perayaan momen Natal dan Tahun Baru. Nah, pertemuan kedua hal ini tadi itu akan menyebabkan harga keseimbangan berada pada titik yang lebih tinggi. Sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, solusi yang dapat saya tawarkan untuk mengatasi fenomena ini, yang pertama yaitu penerapan teknologi pertanian atau greenhouse, agar pasokan komoditas yang tersedia itu tidak lagi 100% bergantung pada cuaca. Dan yang kedua yaitu peningkatan efektivitas manajemen gudang, agar hal ini dapat menjaga stabilitas stok saat musim hujan tiba. Demikianlah video analisis yang dapat saya buat. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton hingga saat ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulina FH, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro atas bimbingannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.